Menjadi mahasiswa itu adalah sebuah privilege, adalah sebuah keistimewaan. Kuliah itu bukan sekedar mencari gelar sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya, rekan-rekan kampus peradaban. Ketemu lagi bareng aku Andrianto dalam edisi khusus UBB Bekisah hari ini. Dan dalam kegiatan program sosialisasi dan promosi hari ini, aku udah ditemenin sama salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Payung yang akan berbincang bareng kita hari ini. Langsung aja kita sambut. Selamat pagi Marsanda. Pagi Kak. Nah Marsanda, sebelum kita mulai ngobrol tentang beberapa topik, boleh dong kita kenalan terlebih dahulu sama Marsanda. Silakan perkenalkan dirinya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Payung. Oke, Marsanda, ini kan udah kelas 12 nih. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama teman-teman adalah ketika kita udah kelas 12, kita itu sering menghadapi dilema antara melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja. Kalau menurut Marsanda, pilihan yang paling strategis itu seperti apa? Baik. Sebetulnya terlepas dari kuliah atau kerja itu pilihan pribadi ya Kak. Tetapi saya pribadi mengatakan bahwasanya kuliah itu penting. Alasannya yang pertama bukan tentang pengetahuan, karena pengetahuan kan bisa kita dapatkan di mana saja. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengubah pola pikir kita, mindset kita dari yang tadinya tidak tahu atau kosong menjadi lebih terbuka. Selanjutnya kita juga dapat mengembangkan minat dan bakat yang kita punya, soft skill yang kita punya, sehingga kesempatan memiliki banyak teman itu lebih terbuka, relasi pertemanannya lebih terbuka gitu kan. Dari memiliki banyak teman tadi, akhirnya peluang pekerjaan kita juga semakin besar dan lebih siap bekerja. Oke, jadi intinya pendidikan itu sangat berdampak besar bagi masa depan kita gitu ya. Benar, jadi dengan pendidikan kita bisa dapat lebih banyak pengetahuan, bisa dapat lebih banyak relasi, dan juga tentu bisa membangun jembatan kita untuk mencapai karir yang lebih cerah di masa depan. Nah, kalau kita boleh tahu, Marsanda sendiri ini kan lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Rencananya ingin melanjutkan ke mana dan juga jurusannya apa? Saya pribadi melanjutkan di Universitas Bangka Belitung dengan jurusan manajemen. Mengapa saya memilih di Universitas Bangka Belitung? Karena alhamdulillah di wilayah kita di Kepulauan Bangka Belitung khususnya sudah menyediakan jurusan yang saya minati. Lalu untuk apa kita ibaratkan harus jauh-jauh lagi ketimbang di daerah kita sendiri sudah tersedia atau terfasilitasi. Gitu. Oke, jadi di Universitas Bangka Belitung memang sudah ada jurusan manajemen yang diminati Marsanda, dan itu ada di daerah kita sendiri, teman-teman sudah terakreditasi B. Kemudian bagi Marsanda itu adalah pilihan yang paling strategis untuk melanjutkan pendidikan di UBB setelah lulus dari SMA nanti. Nah, sekarang kita akan bertanya terkait dengan proses jalur masuk seleksinya nih. Karena kalau kita bicara dari siswa ke mahasiswa, itu kan kita harus masuk melalui jalur seleksi. Dan sekarang tahun ini itu memang ada beberapa perubahan ya. Dari yang semula ada SNMPTN diganti menjadi seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kalau Mas Sandi sendiri nanti rencananya akan masuk lewat jalur apa nih? Jalur prestasi Kak. Jalur prestasi. Kan ini kan ada perubahan mekanisme ya. Kalau menurut Mas Sandi apakah sudah tersampaikan dengan baik atau masih ada kendala-kendala yang belum diketahui siswa terkait perubahan ini? Baik, sejauh ini untuk kita khususnya di SMA Negeri 1 Payung, alhamdulillah kita sudah tersosialisasikan dengan baik. Jadi kita sering mengadakan sosialisasi dari pihak kesiswaan ke siswa, bagaimana dengan terkait proses perubahan itu tadi. Jadi alhamdulillah teman-teman juga sudah mengerti bagaimana sistem perubahan dari pendaftaran kuliah nanti. Oke, jadi berarti sudah tersosialisasikan dengan baik ya, dan siswa kita udah siap banget untuk mengikuti seleksi nasional yang berdasarkan sama prestasi. Kalau Mas Sanda sendiri nih, untuk bisa masuk ke jurusan manajemen di UBB, itu persiapannya sudah apa saja yang sudah disiapkan? Kalau untuk jalur pendaftaran, alhamdulillah kita sudah sampai di tahap simpan permanen akun Kak. Untuk pendaftaran jurusannya kan baru dibuka nanti tanggal 15-an. Jadi kita sama teman-teman yang lain baru bisa memilih jurusannya itu tanggal 15. Nah, untuk persiapannya sejauh ini pastinya antisipasi ya Kak. Kita tidak tahu ke depannya bakal bagaimana ketika dinyatakan tidak lulus nih seleksi SN, kita mengambil ke seleksi mandiri. Persiapannya yang pertama sih pastinya belajar mandiri, terus ikut bimbel atau belajar bersama orang-orang yang bisa dikatakan lebih paham
Terus kita dari pihak sekolah pun sudah bekerja sama dengan pihak EduBrand. Jadi beberapa minggu kemarin kita sudah melaksanakan tryout UTBK bersama EduBrand. Jadi alhamdulillah sekolah kita sangat memfasilitasi Kak, sangat mendukung siswa-siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, jadi memang sudah ada plan A, kemudian juga ada plan B ya. Jadi memang ketika kita ingin masuk perguruan tinggi, kita memang harus mempersiapkan beberapa rencana nih teman-teman. Yang pasti yang pertama kita ikut proses seleksi berdasarkan prestasi itu tadi, kemudian kita juga mempersiapkan untuk kemungkinan-kemungkinan yang lain. Misalnya melalui jalur tes, baik itu tes di seleksi nasional yang berdasarkan tesnya maupun di seleksi mandiri. Dan ternyata SMA 1 Payung ini juga punya kerjasama dengan beberapa pihak yang tentu mengoptimalkan potensi siswa supaya bisa masuk ke perguruan tinggi. Kalau menurut Mas Sanda sendiri nih, seberapa penting sih persiapan-persiapan yang dilakukan oleh siswa itu untuk nanti bisa ikut di jalur tes? Jadi kayak apa yang harus mereka persiapkan dari sekarang? Selain mungkin belajar dan juga ikut bimbingan dan lain sebagainya. Apakah ada persiapan-persiapan lain yang perlu mereka siapkan? Yang pertama kayaknya persiapan mental ya Kak. Karena ketika kita sudah melanjutkan pendidikan kita, khususnya di perguruan tinggi, otomatis kita akan bertemu dengan teman-teman yang baru, suasana yang baru, terus ide pemikiran yang baru, dan pasti yang paling penting adalah tantangan yang baru. Jadi lebih yang disiapkan itu yang pertama mental, sama juga kesiapan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang ke depannya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan mental ya. Jadi memang selain kita harus mempersiapkan kapabilitas materi, kemudian kita belajar, kita juga harus mempersiapkan mental supaya nggak gampang putus asa, kemudian bisa mencapai tujuan kita jadi mahasiswa di UBB dan di kampus-kampus lain, tentunya sesuai dengan impian teman-teman, dan kita harus selalu berusaha yang terbaik ketika kita sudah menjadi mahasiswa. Nah, Mas Sanda, ini kita bicara yang lebih spesifik nih. Dalam hal ini kan Mas Sanda ingin dari siswa ingin menjadi mahasiswa. Kalau seandainya sudah bergabung menjadi mahasiswa di UBB sesuai dengan tujuannya di jurusan manajemen, kira-kira target apa aja yang ingin Mas Sanda capai ketika udah jadi mahasiswa? Yang pertama lebih meningkatkan prestasi, meningkatkan minat dan bakat yang kita punya. Karena ketika kita sudah siap melanjutkan ke perguruan tinggi, berarti kita siap menerima hal-hal yang baru lagi Kak. Jadi targetnya yang pertama pastinya meningkatkan prestasi tadi, terus yang kedua kembangkan kembali minat dan bakat yang kita punya. Lalu perbanyak teman, relasi, karena itu sangat mempengaruhi ketika kita ingin melanjutkan ke dunia kerja. Selanjutnya karakter juga, karena kita dari sekolah, dari pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah selalu mengingatkan yang paling penting adalah karakter dan adab. Itu yang paling penting dari segalanya. Jadi memang banyak banget ya yang ingin dicapai oleh Mas Sanda, mulai dari akademiknya, kemudian juga pengembangan karakternya, kemudian relasi dan lain halnya yang kemudian bisa mendukung karir Mas Sanda untuk berkarir di dunia kerja setelah lulus kuliah. Ini kita doakan banget ya teman-teman, semoga bisa tercapai apa yang diharapkan. Nah, Mas Sanda, jadi ada pertanyaan dari teman-teman nih, terkadang ketika kita ingin melanjutkan perguruan tinggi, salah satu kendalanya itu adalah masalah finansial, masalah ya biaya pendidikan dan lain seterusnya. Kalau dalam pandangan Mas Sanda sendiri, apakah masalah biaya itu masih relevan menjadi alasan untuk tidak masuk atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi? Baik, kalau saya pribadi mengatakan memang Kak, beberapa faktor pertama yang menjadi penghambat teman-teman untuk melanjutkan kuliah yaitu masalah ekonomi. Tetapi kita di era yang semakin canggih, semakin berkembang ini banyak sekali beasiswa yang bisa kita dapati. Yang pertama ada KIP kuliah, terus ada beasiswa dari bank, terus ada dari Dinas Pendidikan juga sudah menyiapkan beasiswa. Tergantung diri kita, mau atau tidaknya. Yang pertama pastinya niatkan dulu mau kuliah. Insya Allah ketika kita sudah niat, segala jalan akan dipermudahkan. Jadi yang paling penting pertama adalah niat dulu ya. Niat, kemudian baru kita berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mendapatkan beasiswa dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang kita impikan. Kalau Mas Sanda di UBB nih, nanti kita ketemuan di UBB. Mas Sanda, berikutnya nih. Apa sih yang Mas Sanda harapkan dari generasi muda kita, khususnya di Bangka Belitung yang melanjutkan ke perguruan tinggi? Kira-kira apa yang diharapkan sebagai output di masa depan? Yang pertama, pastinya manfaatkan kesempatan yang kita punya Kak. Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Menurut sumber yang saya dapati, 35% anak Indonesia yang berkuliah, sisanya tidak melanjutkan pendidikannya. Berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang punya kesempatan itu. Maka dari itu manfaatkan kesempatan yang ada.
karena itu tadi tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Oke, jadi memang kita harus memanfaatkan kesempatan yang kita miliki, dan memang ini menjadi hal yang sangat kita pahami ya, bahwa menjadi mahasiswa itu adalah sebuah privilege, adalah sebuah keistimewaan, karena memang tidak semua anak seusia kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu kalau kita berhasil menjadi mahasiswa, kita harus memanfaatkan waktunya dengan seoptimal mungkin untuk belajar. Nah, kalau bagi Marsanda, sepenting apa sih bagi pembangunan negara kita di masa depan, generasi muda saat kita ini, di usia kita ini, untuk menempuh pendidikan ke perguruan tinggi? Penting banget, Kak. Karena kalau bukan kita, siapa lagi penerus bangsa yang bisa memajukan bangsa kita sendiri. Jadi bagi saya pribadi, kuliah itu sangat penting. Penting karena itu tadi, kuliah itu bukan sekedar mencari gelar sarjana ataupun yang lainnya, tetapi kuliah itu bisa mengembangkan potensi diri kita sendiri. Jadi kita tahu ke depannya, 10 tahun ke depan kita jadi apa, gitu. Jadi berarti kuliah itu memang penting banget ya, buat diri kita sendiri, kemudian buat masyarakat, orang tua, dan juga tentu buat bangsa dan negara ke depan. Apalagi teman-teman, sekarang ini kita sedang menghadapi yang namanya bonus demografi. Jadi kayak usia pemuda itu jauh lebih besar dibandingkan usia yang non-produktif, orang tua dan anak-anak. Karena itu di usia saat ini kita menjadi generasi yang diharapkan banget untuk menjadi pemimpin di masa depan. Karena itu pendidikan, sesuai dengan kata Mas Anda tadi, itu sangat penting untuk kita ikuti. Nah, Mas Anda, sekarang aku mau minta saran dong untuk dari Marsanda kepada teman-teman kita yang masih di usia SMA. Mungkin mereka yang sedang mempersiapkan diri menjadi mahasiswa, atau bagi mereka yang lagi berpikir apakah mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin bekerja atau aktivitas lainnya. Kira-kira pesan apa yang ingin Marsanda sampaikan kepada teman-teman kita tersebut? Yang pertama sih tetap semangat. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita lewati, kita jalankan. Karena setiap orang pasti punya masalah, Kak. Tetapi itu tidak menjadi tombak awal kita untuk melanjutkan pendidikan kita. Sesuai dengan tadi yang kita sudah dengar saat sosialisasi, bahwasanya kegagalan bukan penghambat kesuksesan. Justru itulah merupakan langkah awal kita untuk menggapai kesuksesan. Jadi tetap semangat, tidak perlu menyerah, maksudnya tidak perlu ragu untuk melanjutkan pendidikan. Yang intinya kita niatkan dulu saja. Insya Allah segala jalan akan dipermudahkan. Jadi jangan pernah menyerah ya teman-teman. Selalu bersemangat, kemudian juga ikuti proses-prosesnya dengan baik, dan pastikan kita selalu berusaha. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya nih Mas Anda, sebagai penutup, aku mau minta closing statement dari Mas Anda untuk teman-teman kita yang sekarang ini mungkin masih bimbang apakah mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin bekerja dan lain sebagainya. Kira-kira kalau saran Mas Anda bagi teman-teman yang masih menimbang-nimbang seperti ini, itu seperti apa? Tentukan passion diri kita dulu, Kak. Tentukan, kenali lebih dalam siapa sih diri kita itu. Ketika kita sudah tahu diri kita siapa, terus minat dan bakat kita apa, kita tahu apa kekurangan kita jadikan pembelajaran dari situ. Sehingga ketika kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kita sudah punya pegangan nih. Oh, aku kurangnya di sini, aku lebihnya di sini. Ketika sudah di tahap mahasiswa, kita sudah bisa mempelajari itu semua. Jadi memang kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu ya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung milih jurusan nih, kadang ini jadi masalah kita juga. Kita udah memastikan bahwa kita ingin melanjutkan perguruan tinggi, tapi masih bingung antara milih jurusan mana yang harus kita tempuh ketika kita sudah di perguruan tinggi. Kalau menurut Mas Anda, kira-kira tips seperti apa bagi yang bisa teman-teman gunakan supaya mereka bisa memilih jurusan yang pas? Ikut simulasi sih, Kak. Ikut simulasi, kayak sekarang kan teknologi semakin canggih. Kita bisa buka webstack atau buka internet, kita cari tahu. Biasanya ada tes-tes untuk pengembangan diri. Jadi kita lebih tahu, ternyata basic aku tuh di sini loh, ternyata aku kemampuannya di sini. Nah, dari situ. Jadi memang kita harus mengikuti tes, simulasi, dan juga berbagai program lain yang bisa membantu kita untuk lebih mengenali passion kita, bakat kita, minat kita, sehingga kita nggak salah jurusan ketika kita udah kuliah. Nah, luar biasa sekali teman-teman pembicaraan kita dengan Mas Anda yang sangat padat materi. Jadi banyak juga motivasi yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan Mas Anda tadi. Dan sebelum kita closing sesi kita hari ini, kita minta satu kata penutup dari Mas Anda mungkin yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita di Indonesia dan khususnya di Bangka Belitung. Untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di Bangka Belitung, semangat, kita merupakan generasi penerus yang akan memajukan bangsa kita sendiri. Tetap semangat,
buktikan bahwa kita bisa lebih dari apapun itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih banyak Mas Sanda udah Sama-sama, menyempatkan Kak. waktunya untuk berbagi bareng kita di podcast UBB Berkisah. Dan semoga apa yang tadi disampaikan Mas Sanda ini bisa kita ingat, bisa menjadi motivasi kita dan bisa menjadi pendorong kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian juga belajar secara optimal untuk menjadi generasi pembangun bangsa. Karena seperti kata Mas Sanda, kalau bukan kita, siapa lagi? Oke teman-teman, demikian sesi pembicaraan kita hari ini bersama dengan Mas Sanda, siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Payung yang luar biasa sekali. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.